pagi, Bu. Nah, apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, jadi kalian udah siap belum untuk belajar pada hari ini? Siap. Nah, udah siapin belum nih peralatan alat tulis untuk belajar pada hari ini? Udah. Nah, apabila ada yang penting, maka dicatat ya supaya kalian bisa belajar nanti dan bisa mengingat kembali. Nah, kalian udah tahu belum apa sih pelajaran kita pada hari ini? Belum. Nah, belum tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar IPA. Tentangnya tahu nggak temanya? Nggak tahu, Bu. Nah, jadi tema pelajaran hari ini yaitu adalah siklus air dan dampaknya. Jadi langsung aja Ibu akan jelaskan. Yang pertama adalah siklus air. Nah, yang pertama kali kalian dengar tentang air itu apa sih? Nggak tahu ya? Air. Nggak tahu. Hujan. Nah, jadi kalian tuh menurut kalian air itu penting nggak sih bagi kalian, bagi kehidupan kalian? Sangat penting, Bu. Nah, jadi pentingnya ini apa? Biasanya untuk apa air itu? Untuk mandi. Mandi ya? Untuk minum. Untuk minum. Terus Iya. apa lagi nih? Ibu mau tahu? Apa? Masak nasi. Untuk mandi, betul, untuk masak nasi. Jadi kalian apabila mau sepeda kalian kotor nih, kalian mencucinya menggunakan Air. air juga. Pokoknya air itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Bukan hanya manusia tapi ya, hewan juga itu sangat mementingkan air. Terus tumbuhan juga itu sangat membutuhkan air. Jadi apabila air itu tidak ada di muka bumi ini, maka manusia itu akan mati pastinya kan? Karena dalam tubuh dia itu tidak terdapat cairan. Begitu juga hewan dan tumbuhan. Mereka juga sangat membutuhkan air untuk minum, untuk kebutuhan mereka ya. Nah, jadi air itu adalah salah satu zat yang ada di muka bumi ini yang memiliki tiga apa nih? Tiga zat. Bukan tiga zat, tapi tiga apa? Tiga manfaat. Bukan tiga manfaat, memiliki tiga bentuk. Nah, yang pertama nih ada bentuk padat, bentuk selanjutnya apa nih? Tahu nggak? Cair. Bentuk cair ya betul. Selanjutnya lagi ada bentuk apa? Nah betul. Jadi dia memiliki tiga bentuk. Ada bentuk cair, ada bentuk padat, terus ada yang terakhir adalah bentuk gas. Contoh dari bentuk cair itu apa sih dalam keseharian? Contoh bentuk cair, air. Air minum ya betul. Air minum kan yang biasa kita gunakan untuk minum di saat haus. Nah terus adalah selanjutnya padat. Kalau contoh padat nih apa sih? Batu. Nah betul, es batu ya. Di saat kita beli nih jajanan Bang Mamang biasa kan ada es nih kan, di dalamnya ada batu es. Terus selanjutnya adalah gas. Kalau gas ini contohnya apa sih? Embun ya, ataupun uap. Nah betul sekali. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan siklus air. Jadi kalian udah tahu belum siklus pada air? Tahu enggak? Belum tahu ya. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang siklus air. Nah yang pertama adalah fokuskan ke medianya ya, dan fokuskan ke suara Ibu. Terus yang pertama adalah matahari ya. Matahari memaparkan sinarnya ke laut. Nah, pada saat matahari ini memaparkan sinarnya ke laut, maka molekul-molekul air laut itu naik ke atmosfer. Terus selanjutnya adalah evaporasi. Nah, pada saat evaporasi ini, dia molekul-molekul itu mengalami pergesekan. Dan pada saat dia naik ke atmosfer, maka semakin semakin cepat dia naik ke atmosfer, maka semakin besar penguapan tersebut. Nah, selanjutnya adalah kondensasi. Nah, pada tahapan ini, jadi dia tadi kan mengalami penguapan. Jadi semakin tinggi penguapan tersebut, maka semakin dingin suhunya. Nah, karena dingin suhunya, maka molekul-molekul tersebut akan melambat dan saling menempel. Nah, di saat dia menempel inilah yang biasa kita lihat dari muka bumi ini ataupun dari tanah ini di bawah ini, kita lihat ke langit, itu seperti awan kan yang di langit yang biru. Selanjutnya adalah presipitasi. Jadi maksud dari presipitasi ini adalah tadi molekul-molekul air ataupun uap tadi kan sudah
saling menempel. Nah, pada saat dia menempel ini, maka lama-kelamaan akan semakin banyak. Maka awan tersebut dia dapat menampungnya lagi. Maka terjadinya presipitasi ataupun biasa disebut dengan hujan. Nah, selanjutnya adalah presipitasi ini akan jatuh ke bumi ataupun ke tanah. Nah, jadi presipitasi ini sebagiannya akan jatuh ke laut, ada juga ke danau, ada juga ke sungai, dan ada juga sebagian di tanah. Nah, yang di tanah ini dia itu akan diserap oleh tanah, yang jatuh ke bumi ini akan diserap oleh tanah dan kembali lagi ke dasar laut ataupun ke sungai. Udah paham belum dengan siklus air ini? Udah. Hah? Udah Udah paham ya? Udah paham. Terus selanjutnya dampak. Nah, jadi kalian tahu nggak sih dampak dari air? Nggak tahu. Dampaknya. Jadi kita ini sebagai manusia harus menjaga kualitas dan kuantitas air. Supaya apa sih? Nah, supaya kualitas dan kuantitas air tersebut bisa terjaga sampai puluhan maupun ratusan ataupun ribuan tahun ke depan. Nah, supaya kualitas dan kualitas itu kualitas dan kuantitas air tersebut bisa terjaga, maka kita sebagai manusia ini sadar diri, kita menjaganya dengan baik. Nah, jadi ada beberapa dampak itu sangat merusak ya, sangat merugikan. Salah satunya adalah penebangan pohon secara ataupun penebangan hutan secara liar. Nah, jadi contohnya nih, pada saat contohnya adalah suatu wilayah ataupun desa itu mengadakan atau mereka melakukan penebangan hutan secara liar nih. Dipotong, digundulin semua hutan itu, maka di wilayah tersebut penguapannya akan menjadi susah ya. Penguapannya menjadi susah. Nah, karena penguapan itu susah, pastinya juga hujan juga susah kan di sana, di wilayah tersebut, karena hutan tadi sudah digundul. Nah, jadi dan apabila hujan juga susah, payah, itu kan jarang hujan, jadi mengakibatkan tanah-tanah itu menjadi keringan dia, jadi pecah. Terus kemudian apabila hujan juga itu akan bisa mengakibat juga ke longsoran. Itu sangat merugikan sekali kan. Itu bisa mengakibatkan bencana sekali untuk manusia-manusia ataupun hewan gitu kan. Nah, jadi kita lah sebagai manusia harus menjaga kualitas dari air tersebut supaya tidak merugikan untuk orang lain juga, untuk kita juga, untuk hewan semuanya ya. Nah, jadi udah paham belum untuk penjelasan Ibu? Paham, Bu. Paham ya? Iya, paham. Paham, alhamdulillah paham ya. Jadi udah berhubungan kalian sudah paham. Jadi Ibu tutup aja nih tentang pelajaran kita hari ini. Jadi semoga pelajaran pada hari ini sangat bermanfaat, bermanfaat untuk kalian semua dan untuk Ibu juga. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.